Hai semua, assalamualaikum, balik lagi dengan saya. Nah bun, di video kali ini saya akan membuat roti pandan isian kelapa. Ini rotinya super duper empuk, enak, moist, dan juga isian kelapanya berasa banget gurih. Nah bun, yang ingin tahu bagaimana caranya aku buat, yuk langsung saja kita ke tahap membuat. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram, tambahkan 50 gram gula pasir dan 4 gram ragi instan. Nah ini diaduk-aduk kembali agar ragi instannya tidak tercampur dengan garam. Tambahkan 1 sendok susu bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 1 telur utuh ukuran sedang. Nah ini akan saya aduk-aduk kembali agar tercampur rata. Tambahkan 1 saset santan instan ukuran 65 ml. Ini santannya udah saya dinginkan. Dan tambahkan air dingin sebanyak 100 ml. Untuk takaran airnya bisa 90 atau 100 ml ya bun, tergantung dari kelembaban cuaca daerah masing-masing. Nah semua bahan ini akan saya mixer menggunakan kecepatan rendah dulu hingga ke yang paling tinggi. Nah kira-kira hasilnya menjadi seperti ini. Tambahkan pasta pandan 1/4 sendok makan. Nah adonannya ini di mixer hingga menjadi kalis elastis. Dan saya rasa ini udah cukup. Tambahkan 35 gram margarin agar rasanya jadi lebih enak. Dimixer kembali hingga menjadi benar-benar kalis seperti ini ya bun. Oke, ini udah cukup. Saya matikan dulu mixernya. Nah adonannya ini akan saya bulatkan seperti ini ya. Lalu akan didiamkan selama 45 menit. Dan jangan lupa tutupi menggunakan kain bersih. Kita tunggu 45 menit. Lanjut kita ke isian kelapanya. Masukkan 110 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 lembar daun pandan dan 50 ml air. Nah ini gulanya akan saya larutkan. Kalau udah seperti ini, larutnya udah rata, masukkan 160 gram kelapa parut. Nah ini akan saya masak hingga tidak ada air gulanya, hingga menyusut air gulanya. Nah ini teksturnya lembab namun tidak ada endapan air. Nah oke, kita angkat dan sisihkan dulu. Kita balik lagi ke roti bun. Ini udah 45 menit. Ini udah mengembang adonan rotinya. Kempiskan adonan dan bagi adonan menjadi beberapa bagian. Nah saya buat satu adonan ini 42 gram. Untuk berat adonan bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah bulat-bulatkan adonan atau dironding seperti ini ya bun. Lakukan hingga selesai. Nah adonannya akan saya istirahatkan lagi selama 20 menit. Nah setelah 20 menit bun, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Lalu akan saya kempiskan seperti ini ya bun. Dan akan saya beri isian. Pipihkan adonan dan untuk bagian luarnya kita balik jadi bagian dalam. Nah saya akan beri isian uhti kelapa sebanyak 1 sendok makan. Nah ini jangan sampai keluar ya bun. Isiannya dirapatkan, dicubit-cubit seperti ini. Nah simpan di dalam loyang yang udah diolesi margarin.
Nah, oke Bun, ini udah selesai. Akan saya istirahatkan kembali selama 10 menit. Dan ini penampakan setelah 10 menit ya Bun. Lanjut kita bikin untuk olesannya. 1 kuning telur dan 1,5 sendok makan susu cair. Nah, ini diaduk seperti ini ya. Lalu akan saya poles-poles bagian atasnya seperti ini ya, agar nanti ada warnanya coklat-coklat gitu, jadi cantik. Nah, agar ada motif, saya akan gunting bagian sisinya membentuk bunga seperti ini ya Bun. Ini cukup 5 potong sebelah sisi. Seperti ini aja ya, tapi ini opsional. Kalau mau bulat polos seperti ini juga bagus. Nah, ini agar tidak bosan aja ya Bun potongannya. Nah, rotinya udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah saya panaskan oven listrik selama 10 menit dan rotinya akan saya panggang menggunakan api atas bawah selama 25 menit di suhu 180. Kita tunggu hingga matang. Nah, oke Bun, ini dia udah matang rotinya. Ini wangi pandannya udah kemana-mana. Lanjut saja diangkat dan lakukan pemanggangan hingga semuanya habis. Nah, ini dia Bun, rotinya udah matang semuanya. Ini rotinya pada gemoy-gemoy dan juga pada empuk-empuk. Teksturnya kelihatan banget tuh Bun. Saat ditekan seperti ini kembali ke bentuk semula. Nah, saya coba belah. Ini isian uhti kelapanya Bun, sangat menggoda sekali. Ini cocok banget buat ide jualan atau buat cemilan di rumah. Ini sangat gemoy banget Bun, dan saya coba belah. Tuh, seperti ini tekstur bagian dalamannya. Serat rotinya Bun, meskipun ini kita bikin di rumah, tapi rasanya tidak kalah dengan yang dijual di toko-toko. Dan saya akan coba Bun. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya Bun, ini kerasa banget wangi pandan, tekstur rotinya empuk, dan juga isian kelapanya sangat gurih dan juga banyak isiannya. Nah Bun, ini rotinya anti gagal, super duper empuk, super duper enak. Pokoknya kalian wajib coba. Dan ini tuh Bun, 1-2 hari rotinya tetap lembut. Oke Bun, selamat mencoba resep ini anti gagal. Semoga dapat bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi di next video.